Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ufatul Uyun. Saya dari STKIP PGRI Bangkalan, Prodi PGSD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan observasi PLP1 di SDN Burnai 1 Bangkalan. Yang pertama, kultur sekolah. SDN Burnai 1 memiliki visi dan misi. Visi: mewujudkan sekolah sebagai pusat sumber belajar yang inovatif dan kreatif untuk menyiapkan generasi muda yang unggul dalam iptek dan memiliki intak yang kuat. Misi: 1. Menyiapkan generasi unggul yang memiliki intak yang profesi di bidang iptek. 2. Membentuk sumber daya manusia yang aktif, kreatif, dan inovatif sesuai perkembangan zaman. 3. Membangun lingkungan sekolah sebagai pusat belajar yang aktif, kreatif, dan menyenangkan. SD Burnai 1 juga memiliki tata tertib sekolah dan peraturan. Hal masuk sekolah. 1. Semua murid harus di sekolah selambat-lambatnya 6 menit sebelum jam pelajaran dimulai. 2. Murid yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk ke kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada kepala sekolah. 3. A. Murid absen hanya karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting. B. Urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur sehingga tidak menggunakan hari sekolah. C. Murid yang absen pada waktu masuk kembali harus melapor kepada kepala sekolah dengan membawa surat-surat yang diperlukan atau surat dokter atau orang tua wali. D. Murid tidak diperbolehkan meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung. E. Kalau seandainya murid sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah. Kewajiban murid. 1. Taat kepada guru dan kepala sekolah. 2. Ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas dan sekolah pada umumnya. 3. Ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung halaman, perabotan, dan peralatan sekolah. 4. Membantu kelancaran pelajaran baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya. Larangan murid. 1. Meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Penyimpangan dalam hal ini hanya dengan izin kepala sekolah. 2. Membeli makanan dan minuman di luar sekolah. 3. Menerima surat-surat atau tamu di sekolah, memakai perhiasan yang berlebih-lebihan, serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. 4. Merokok di dalam dan di luar sekolah. 5. Meminjam uang dan alat-alat pelajaran antar sesama murid. Hal-hal pakaian dan lain-lain. 1. Setiap murid wajib memakai seragam sekolah lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. 2. Murid-murid putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat-alat kecantikan kosmetik yang lazim digunakan oleh orang-orang dewasa. 3. Rambut dipotong rapi, bersih, dan terpelihara. 4. Pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Hak-hak murid. 1. Murid berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. 2. Murid-murid dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan sekolah dengan menaati peraturan perpus yang berlaku. Hal les privat. 1. Murid yang terbelakang dalam suatu mata pelajaran dapat mengajukan permintaan les tambahan dengan izin dari orang tuanya kepada kepala sekolah. 2. Privat kepada guru kelasnya dan les privat tanpa kepengetahuan kepala sekolah dilarang. Les privat hanya diberikan sampai murid yang bersangkutan dapat mengejar pelajaran yang ketinggalan. Lain-lain. 1. Hal-hal yang belum tercantum dalam peraturan tata tertib ini diatur oleh sekolah. 2. Peraturan tata tertib sekolah ini berlaku sejak diumumkan. Catatan: semua orang tua wali murid dimohon secara sadar dan positif membantu agar peraturan tata tertib sekolah dapat ditaati. Prestasi yang pernah diraih sekolah selama 5 tahun terakhir.
2017 juara 1 bola voli putra, juara 3 sepak bola mini, juara 1 Olimpiade MIPA Cerita Rakyat Madura, siswa prestasi dan OSN tingkat SD. 2018 juara 2 gerak jalan putri, juara 3 gerak jalan putra. 2019 juara 2 tunggal dini putra Mojokerto, juara 1 usia dini putra Jember, juara 3 usia dini putra se-Jawa Bali, juara 3 tunggal putra usia anak Bupati Kap. Jam aktif sekolah, masuk pukul 7.15, istirahat pukul 9 sampai 9.30, pulang pukul 10.30. Seragam yang digunakan, Senin sampai Selasa merah putih, Rabu sampai Kamis batik, Jumat sampai Sabtu pramuka. Kerjasama yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah dengan instansi lain. Kerjasama dengan pihak kepolisian dan Koramil untuk sosialisasi tentang penyalahgunaan narkoba. Bekerjasama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan untuk mensurvei efektivitas pemberian obat pencegahan massal. Bekerjasama dengan UPTD Puskesmas Burneh tentang pembinaan gizi di sekolah. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah. Tanah dan bangunan ada 10 kelas. Kelas 1A dan B, kelas 2A dan B, kelas 3A dan B, kelas 4A dan B, kelas 5A dan B, kelas 6A dan B, ruang kepsek, ruang guru, perpustakaan, kamar mandi, ruang penunjang atau gudang, kantin, musola, struktur organisasi sekolah dan deskripsi masing-masing tugas. Kepala sekolah, Kepala Desa Burneh Dewan dan Komite, guru kelas 1A, guru kelas 1B, guru kelas 3B, guru bahasa Inggris, guru kelas 2B, guru PAI, operator BOS, perpustakaan, guru kelas 4, guru kelas 3A, guru kelas 6, guru kelas 5, guru PJOK, operator dapodik unit perpustakaan. Kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah, misal upacara bendera, rapat bulanan, peringatan hari-hari besar. Sebelum pandemi, kegiatan-kegiatan seperti itu normal semua. Contohnya, peringatan hari besar, tetapi tanpa murid, hanya dilakukan oleh guru saja. Rapat bulanan rutin 1 bulan 1 kali. Maulid, 17 Agustusan, halal bihalal setelah Idul Fitri, dan hari guru itu semua dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler sekolah. Ada tari, tartil, dan menganyam. Tari adalah salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang sangat menonjol, dilaksanakan 1 bulan 1 kali, sedangkan mengaji atau tartil dilaksanakan 2 minggu sekali, sedangkan menganyam dilaksanakan 1 bulan 1 kali. Untuk pramuka dilaksanakan dari kelas 3 sampai kelas 6. Kondisi peserta didik. 1. Jumlah rombel setiap angkatan. Kelas 1A dan 1B, kelas 2A dan 2B, kelas 3A dan 3B, kelas 4A dan 4B, kelas 5, kelas 6A dan 6B. Rata-rata jumlah siswa per kelas. Kelas 1 dibagi menjadi 2 kelas, yaitu 1A dan 1B. Jumlahnya 22 dan 26 siswa. Kelas 2 dibagi menjadi 2, yaitu 2A dan 2B. Jumlahnya ada 21 dan 21 siswa. Kelas 3 dibagi menjadi 2 kelas, yaitu 3A dan 3B. Jumlahnya 24 dan 25 siswa. Kelas 5 hanya ada 1 kelas, jumlahnya 31 siswa. Kelas 6 dibagi menjadi 2 kelas, 6A dan 6B. Jumlahnya 22 dan 22 siswa. Karakteristik siswa secara umum. Akhlaknya siswa itu bagus ketimbang dari akhlaknya siswa yang ada di perkotaan. Siswa yang nakal bisa diperbaiki dan tidak ada yang membuat guru kesulitan dalam menangani siswa tersebut. Bentuk evaluasi belajar siswa. Bentuk evaluasi ada tertulis seperti objektif,
pilihan ganda, menjodohkan, dan ada juga perbuatan seperti subjektif. Contohnya, uraian, menjawab pertanyaan, dan ada juga penilaian harian, UTS, dan UAS. Evaluasi secara lisan, yaitu evaluasi setiap hari, yaitu evaluasi bab. 5. Permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya. Ketika tidak mengerjakan tugas selama 2 kali pertemuan atau susah dibimbing, maka siswa tersebut ditegur terlebih dahulu. Jika tetap demikian atau tetap tidak ada perubahan, maka siswa tersebut akan dipanggil ke Kepsek atau kepala sekolah dan panggilan terhadap orang tua. Jika tidak bisa atau tidak ada perubahan, maka pihak sekolah akan mengeluarkan siswa tersebut. Kondisi pendidik. 1. Model atau strategi pembelajaran yang biasa digunakan oleh guru. Model yang digunakan oleh staf guru yaitu model langsung, model jigsaw, model inquiry, model basic learning, pemecah masalah, discovery learning, tetapi staf guru lebih menggunakan model inquiry, model langsung, pemecah masalah, dan basic learning. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru. Karena situasi di sekolah tidak memadai dan tidak menggunakan media pembelajaran, maka guru berinisiatif menggunakan lingkungan yang ada di sekolah, seperti bunga, rumput, dan lain-lain. Itu merupakan media yang digunakan dalam pelajaran IPA. Ketika pelajaran matematika, guru menggunakan pola lantai untuk diukur, membuat bangun ruang, dan terkadang guru menyuruh setiap siswa membawa makanan seperti roti atau materi pecahan, dan guru menjelaskannya. Model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru. 1. Status silabus, 2. RPP, 3. Promes. Kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya. Adanya beberapa revisi kurikulum dari kurikulum yang lama direvisi menjadi kurikulum yang baru, dan juga kesulitannya itu kemungkinan kurangnya ketersediaan buku yang baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.